diberikan kesehatan Luar dan kita biasa, jangan singkat, berbohong, padat, jangan jelas. berbohong, ya, Mm-mm. jangan berbohong itu. Tapi ya, memang kali ini Prabowo bohong. Ya, nanti ya kita bermimpi mau berdemokrasi, tetapi bermimpi juga mau ekonominya maju, sementara mau beragama Islam juga mustahil. Ya, saudara ya, karena justru Islam menggunakan demokrasi untuk mengislamkan dan untuk memperbodoh rakyatnya. Itulah gunanya Islam, untuk memperbodoh rakyat supaya mudah diatur. Memang tujuannya agama Islam zamannya Muhammad begitu, karena Muhammad kan buta huruf. Jadi caranya gimana? Ya model kayak kolonel Untung di jajaran angkatan di jajaran TNI, ya pangkat tertinggi adalah kolonel, ya sesuai dengan pangkatnya dia. Sama Muhammad memframing otakmu supaya sejajar dengan dia. Nah, supaya apa? Supaya rakyat mudah diatur. Nah, Yusuf Kala juga sama nih, ya. Lihat, ya 5% Tionghoa menguasai 50% perekonomian Indonesia. Tujuannya supaya di framing dulu semuanya nih, supaya Tionghoa ini dibenci, ya, dan dilucuti. Lalu diriset lagi sesuai dengan kebodohannya si Yusuf Kala ini. Karena kecemburuannya. Yusuf Kala ini terkenal orang yang dulu, ini ya, teriak-teriak ya. Yang teriak-teriak ya. Ya banyak bacot ya, cuma ditanya aja muter-muter jawabnya ya. Intinya kamu itu terlibat dalam pembakaran, yang kamu yang memerintahkan apa bukan? Udah jawab itu aja ya. Tidak Pak, ya sudah kan. Ya kan, tapi kan muter-muter, malah terakhir nanti dia bilangnya ini sudah 50 tahun, gimana cara mengusutnya, bagaimana cara membuktikannya. Gila ini orang ya. Nah itu sebenarnya awal ya, 9 naga dengan 9 haji. Lalu si Yusuf Kala berusaha memunculkan 9 haji, tadi yang sudah dijelaskan sama Om Bung Toba. Nanti kita akan saya ulas satu-satu ya, siapakah 9 naga itu ya. Dan 9 haji satu-satu. Tapi kita bahas secara global saja nanti ini ya. Detail-detailnya kita dari global dulu, nanti kita masuk ke yang kerucutnya ya. Tetapi dari global dulu, pembahasan global dulu, karena ini kan sudah menjadi isu yang tidak rahasia lagi, tetapi dibahas oleh orang-orang yang menurut saya kok tidak kompeten dan tidak berani ngomong belak-belakan seperti di sini. Ya, intinya ya si 9 haji ini adalah sebuah manuver rasis dan agama ya. Tapi apakah berhasil? Enggak. Ya, kita tahu. Ya kerusakan alam ini justru bukan disebabkan oleh 9 naga. Nanti saya tunjukkan ya. Kerusakan alam bukan disebabkan oleh 9 naga. 9 naga ini adalah orang-orang yang bekerja dengan koridor tapi dipaksa melanggar hukum oleh negara, oleh pemerintah. 9 haji memang mereka itu adalah mafia. Ya, yang macam Muhammad, perampok yang digadang-gadang untuk memimpin supaya berani ngelawan 9 naga. Sebenarnya intinya itu. Permesta silakan singkat padat ya, fokus ya. Pak Andi, Bu Ellen semuanya boleh singkat padat. Tes langsung gitu ya, jangan melebar. Semuanya ya, termasuk Bu Ellen, nanti Pak Frans, semuanya boleh ya. Pak Andi diharapkan kontribusinya. Silakan ini Pak Teddy dulu. Ya saya ke itu ya. Saya ke filosofi dulu ya. Mungkin teman lihat gambar saya adalah Nero. Nero itu dia yang membakar kota Roma. Tapi setelah dia bakar kota Roma itu, dia cari kambing hitam nanti. Ya, dia orang pembantai, pembunuh. Inilah sedikit gambaran negara kita. Ya, beberapa tokoh ini menghancurkan sumber daya alam negara kita. Nanti dia cari kambing hitam. Ini sebagai filosofi aja bagi teman-teman kalau Anda membaca siapa itu Nero yang membakar kota Roma itu. Itu salah satu filosofi. Itu yang terjadi hari ini di Indonesia. Nah, ini sebagai gambaran umum. Teman-teman, kedua, di Indonesia itu sebenarnya bagaimana mengajarkan itu nasionalisme itu dengan membenci. Begitulah cara ajaran Islam itu.
Oleh sebab itu dia mengajarkan kita membenci sesuatu untuk menciptakan kita menjadi seorang nasionalisme. Nah, ini kelemahan negara kita secara umum yang kita tergiring dengan apa irama-irama kebencian itu. Coba Anda lihat sejarah itu. Benci ini, benci sana untuk menciptakan nasionalisme. Yang sebaliknya dengan negara-negara lain tidak. Mereka tidak akan melakukan kebencian. Mereka melakukan bagaimana pemberdayaan sumber manusia itu lebih pintar daripada orang yang menjajah. Begitu cara yang berpikir sehat supaya negara maju. Kita negara yang tidak maju. Karena terkooptasi dengan gaya begitu. Ajarkan kebencian-kebencian kepada kelompok lain dan lain sebagainya. Apa yang terjadi antara 29 naga ini? Dari dasar itu. Islam itu yang membentuk haji itu dari dasarnya filosofi dari kebencian. Iri, dengki, bikin persaingan. Tetapi benar dikatakan Oping Toba, sudah lama kita diskusi bahwa orang-orang yang di sebelah kiri ini, yang haji-haji ini, cuma mengambil dari proyek-proyek negara yang dia bilang dia punya akses. Dia boleh menentukan akses karena dia mayoritas, gampang kok dibaca. Tetapi mereka uang nggak ada. Cuma mempergunakan akses itu kepada pejabat negara supaya dapat. Kan pernah saya diskusi bagaimana Yusuf Kala itu merampok Toyota itu dari seorang pengusaha Cina aja. Itu cara-cara dia. Ya, tapi kita sudah tahu bersama. Oleh sebab itu saya ambil umum. Yang merusak sistem tatangan kita adalah itu. Mau mengajarkan kebencian kepada satu kelompok untuk menciptakan nasionalisme. Begitu yang terjadi di negara kita. Kembali saya ambil umum dulu yang dikatakan oleh Pak Paul tadi. Saya kemarin bilang Jeffrey Winters yang kita bahas tahun lalu itu. Dia katakan 40 orang terkaya, ya. Dia bilang 40 orang terkaya, indeks kekuatan materi katanya dari MPI-nya itu, Material Power Index. Kalau teman-teman baca, maka kita akan satu paham, ya. Kita tidak akan beropini karena pemahaman kita sama, dari sumber yang sama, dari legitimasi yang sama, dari referensi yang sama. Nah, ini yang senang kalau kita diskusi. Dia katakan dari lembaga keuangan Credit Suisse, ya, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 1%, ya, orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional. Nah, di sini bagaimana opini Permesa, umpamanya saya bilang mereka benar, kok enggak apa-apa. Menguasai sumber daya enggak apa-apa. Tapi apa sumbangsinya kepada rakyat? Itu konteksnya. Sebenarnya oligarki saya dukung, konglomerasi itu saya dukung, semua saya dukung. Ya, cara-cara itu. Artinya setelah kita dukung, kita bertanya apa kontribusinya kepada negara dan bangsa kita. Nah, kita tahu dalam Undang-Undang Dasar 45 itu aja pasal 33 kan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh sebab itu saya kadang-kadang teman-teman, kenapa saya sendiri menjadi salah paham dengan orang yang pragmatis, dengan saya ada kemampuan pragmatis dan ada pemahaman sedikit tentang lisan tentang undang-undang itu. Nah, oleh sebab itu saya ada konflik sama kelompok lain. Saya berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Mereka kan tidak mengerti itu. Waktu kita sampaikan itu, ini negara kemunafikan. Bayangkan itu konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan pada pasal 30, itu semua ekonomi munafik menyampaikan itu. Tapi mereka tidak mampu menegur negara. Ya. Kemudian bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini saya bilang bukan paradoks, oposit antara pandangan positif kita dengan pandangan negatif orang ini. Sebenarnya saya dukung 1000% kepada oligarki. Karena dari pengalaman apa saya mau bilang dukung? Apa pengalaman Bro mendukung? Seperti di Amerika, Warren Buffett itu, yang orang kaya itu, berapa juta aja dia bayar pajak kepada negara untuk fasilitas umum yang dinikmati oleh orang Amerika. Elon Musk, semua orang-orang kaya di Amerika itu
Mereka tersistem bayar pajak, walaupun kita tahu mereka adalah oligarki, pemegang keuangan, tapi dikontrol negara. Berapa kekayaan dia, berapa yang dia bayar pajak kepada negara. Nah, ini yang bagus kita diskusi. Nah, pertanyaannya di Indonesia bagaimana? Nah, ini benar dikatakan oleh Opung dari awal. Tetapi ya ada tetapinya. Yang saya mau katakan, apa sih yang menjadi mendasar negara kita ya terbelenggu? Sebenarnya ada. Kita tahu si orang-orang oligarki ini, nama-nama ini itu tertera, tertulis. Karena BI tahu, semua jasa keuangan tahu, negara tahu. Cuma negara menutup mata itu. Yang saya bilang tadi, negara kita seperti Raja Nero. Ya, menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, nanti diecer kambing hitam. Baru kita bertanya, filosofi itu datang dari mana? Oleh sebab itu saya senang kalau Pak Paul ini bicara tentang filsafat manusia. Ya. Manusia punya apa? Punya kerakusan, ketamakan, lain sebagainya. Untuk menutupi kerasukan dan ketamakan. Apa macam-macam dari apa yang harus ditutupi. Ya, menggunakan agama. Agama yang mana gitu. Itu kita lihat. Negara kita enggak. Karena saya bilang agamanya Islam ini sudah merasuk. Al-Quran itu sudah merasuk ke sistem. Anda bicara ekonomi, saya akan masuk ke ranah itu. Karena apa teman-teman? Orang-orang intelektual, akademis, Muslim itu tahu. Mereka itu pemahaman teori ekonomi mereka tahu. Seperti si Yusuf Kala dia tahu. Bahwa 100 orang tetapi dia mau coba menyinggung ke situ dengan kebencian. Bukan dengan menggunakan pengetahuan itu bisa bersaing. Itu dia namanya di istilah dengan saya bilang tadi apa namanya orang yang punya kemampuan ilmu itu. Ya, itu aja yang dibutuhkan. Yang meritokrasi itu begitu. Nah, sekarang pertanyaan, walaupun Anda mau argumentasi, saya ulang, kemampuan Anda untuk berdialektika, berargumentasi tentang politik, ekonomi, sosial, hukum, kebudayaan, apalagi yang ada di pendidikan, apalagi yang ada, itu akan bersumber satu kali kepada dasar agamanya itu yang mengajarkan kebencian. Persoalannya kebencian itu dihilangkan dulu. Jangan ada kebencian dulu untuk menciptakan seorang negarawan. Banyak negarawan kita di dasar kebencian jadi negarawan. Bukan didasarkan kepada, oleh sebab itu saya bilang tadi, sering saya bilang Pak Paul, di negara kita sudah saya jarang ketemukan orang yang nasionalisme. Ya. Berkepribadian kebangsaan, jarang Pak. Mereka sudah diikat dengan struktur agama. Dia nggak tahu di negara kita ada beberapa agama Pak. Buddha, Hindu, Kristen, apalah Protestan, Katolik, ya, ada Islam, ada Muhammadiyah. Tapi mereka ini kalau sudah bergrup, Pak, mereka tidak kepentingan itu. Mereka kepentingan individu yang nepotismenya itu. Itu banyak kan terjadi ke suku, ke agama, lain-lain, Pak. Nah, ini yang saya bilang kemarin tadi. Indonesia sulit menemukan orangnya. Lebih banyak orang munafik. Nah, ini yang saya mau katakan di negara kita. Kemarin saya masuk, walaupun sedikit melebar. Sebenarnya dulu saya puji Joyo Hadikusumo menggunakan nama Yesus Kristus. Tetapi saya juga puji manuver politiknya. Dia katakan, sampaikan kepada orang-orang yang menyampaikan, 1 titik pun Prabowo tidak punya lahan, kelapa sawit punya itu. Dia benar, kata dia benar, secara bicara politik. Dia tidak punya. Benar itu, secara dialek. Baru Anda bertanya, kalau Anda otak Anda terpukar, bertanya, di mana kebenarannya itu? Iya, dia cuma menggunakan itu sebagai hak guna. Hak pakai. Lahan itu bukan dia punya, benar. Politik memang begitu. Sebenarnya bukan begitu. Waktu Jokowi bilang, oh si Prabowo punya ribuan hektar di Sumatera, diaminkan oleh Prabowo. Dia punya ribuan hektar di Kalimantan, diaminkan Prabowo, iya. Tetapi waktu pidato Hasim bilang dia tidak ada di mana-mana. Coba. Tapi benar Hasim bilang, dia memang tidak punya. Itu milik negara tanahnya. Cuma dia pakai sebagai hak pakai. Itu cara diplomasi politik. Tapi janganlah
Janganlah berdusta gitu. Saya senang, saya akan jujur kepada bangsa dan negara. Bilang aja, si oligarki apapun, kita support kemampuan mereka. Yang penting gunakan Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 itu. Persoalannya kuncinya di situ. Kalau kecerdasan kita, ya, ketelitian kita, ya, apalagi ya, literasi kita semua, coba kita ambil kesimpulan. Bolehlah. Yang penting bayar pajak. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kita ini. Ya, teman-teman, itulah pandangan saya tentang filosofinya, dan Jeffrey Wintersnya panjang sebenarnya kalau saya mau bicara konteks oligarki yang disampaikan oleh Jeffrey Winters. Nanti saya tahu juga lebih dalam, Ompong Toba lebih banyak tahu ya tentang ini karena dia lebih fokus di bidang ekonominya itu. Terima kasih teman-teman. Semoga untuk menyongsong Natal dan Tahun Baru ini kita diberikan kesehatan Luar dan kita biasa, jangan singkat, berbohong. padat, jelas. Jangan berbohong. Ya, jangan berbohong. Itu Tapi yang memang kali ini Prabowo bohong. Ya, Iya. di satu pihak Prabowo itu punya mungkin lebih dari 30% Iya, Pak. tanah yang ada di Indonesia, yang Iya. ada di Sulawesi dan Kalimantan. Ya. Sebetulnya ya. Jadi itu bukan rahasia lagi, itu sudah, dan lewat apa, guna bangunan lah, lewat apa. Tapi yang penting ada penguasaan lahan kurang lebih 30% dari Sumatera, Kalimantan ya. Gila ya. Atau setidaknya 15% ya. Ya, itu yang pernah kita dulu ya, pernah kita waktu kampanye itu ya, pernah diskusikan juga. Kalau lain ada mau komentar lagi, kalau tidak ada kita kasih ke Ompong Toba yang sudah jadi co-host, boleh langsung nyerobot ya. Ompong Toba silakan.